Ya teman-teman ekonom sendiri kan yang sudah punya permintaan-permintaan kan. Dan dalam kacamata itu saya kira ya bisa dikatakan boleh-boleh aja, sah saja kalau dikatakan, oh berarti presiden memenuhi tuntutan. Nah kalau kemudian nggak diganti kan presiden dimarahin, ini presiden kok nggak dengerin kita gitu. Tapi begitu kemudian ada pergantian, jangan sampai juga kemudian larinya kemana-mana gitu loh. Yang jelas kalau kita bicara situasi ekonomi kan memang pada hari ini kan ada beberapa peristiwa yang dijadikan teman-teman ya, baik secara umum maupun terutama belakangan ini kan banyak muncul dari kalangan ekonomi yang mengatakan ya misalnya transfer ke daerah itu dikurangi berakibat kepada PBB-nya naik gitu. Lebih jauh lagi ke belakang itu mundur, ada dulu rencana kenaikan PPN jadi 12% dan seterusnya. Tapi kalau saya memang untungnya begini sih, KSP ini makanya bisa ngomong. KSP itu tugasnya kan monitoring evaluasi. Jadi sebetulnya Kodari itu kayak anu aja, kayak dulu aja, cuman dia ke dalam sekarang. Nah, jadi artinya kalau Menteri Keuangan evaluasinya bagus atau tidak? Akhirnya diganti. Ya hemat saya begini, salah satu yang harusnya bisa dikerjakan dan menurut saya memang mau dikerjakan secara sangat serius oleh Presiden, itu adalah sektor pendapatan. Bagaimana misalnya kita sudah tahu bahwa Pak Prabowo itu ingin ada badan pendapatan negara, misalnya begitu. Dan kalau saya lihat bahwasanya ada nama-nama baru di Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, itu menggambarkan secara sangat signifikan keinginan Presiden untuk meningkatkan pendapatan. Nah, dari kalangan teman-teman ekonom memang dari lama juga sih, dan dari kampus beliau sendiri, kebetulan kan saya kan kuliah di UI juga, Bu Sri Mulyani kuliah di UI. Jadi teman-teman saya itu adalah ya murid-muridnya, adik-adik kelasnya Bu Sri Mulyani. Mereka mengatakan bahwa ya sebetulnya salah satu aspek yang harus dikejar itu adalah aspek pendapatan yang lebih membutuhkan usaha yang kuat gitu, yaitu dari bea cukai dan dari pajak gitu. Nah, jadi dengan menggantikan akan bisa mengejar target yang tidak tercapai itu? Ya saya kembali kepada pernyataan Pak Mensesnek, mari kita berdoa mudah-mudahan ke depan akan lebih baik gitu. Tapi tentu harapannya akan besar untuk ke sana. Karena apa? Karena ya ini kan orang baru, dia dengan kacamata dan dengan perspektif yang baru, dan saya melihat bahwa Pak Purbaya ini sosok yang unik. Beliau ini pernah di sektor real, beliau pernah di Dana Reksa, pernah peneliti juga, mungkin sekitar tahun 2000, 2003, 2004 itu beliau pernah mengepalai Dana Reksa Research Institute. Data-data beliau itu sering saya bandingkan, waktu itu lembaga survei baru dimulai ya, lembaga survei Indonesia, sering kami kalibrasi, perbandingan. Kemudian lama juga di pemerintahan, jadi poin mulai Anda dari KSP, sudah akan bisa menyelesaikan. Menko Polkam. Saya melihat Pak Purbaya ini punya perspektif yang luas ya, tidak hanya artinya kacamata ekonomi ansih ya, tapi dia punya perspektif yang luas. Mungkin juga ditambah dia punya background S1 itu sebagai engineer ya, terus kemudian S2, S3 ekonomi, lalu pernah di KSP juga, lalu kemudian tadi di kantor Menko, baik Menko Polkam maupun Menko Perekonomian. Jadi mungkin gambarannya akan bisa lebih besar.